Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Biolumens, ketemu lagi dengan Bu Yaya pada materi pelajaran biologi hari ini. Sebelumnya, mari kita perhatikan struktur berikut ini. DNA dan RNA terdiri dari nukleotida yang merupakan penyusun bahan dasar asam nukleat. Nukleotida terdiri atas satu gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Gula pada asam nukleat terbagi menjadi dua, yaitu gula deoksiribosa pada DNA dan gula ribosa pada RNA. Untuk basa nitrogen terbagi menjadi dua jenis, yaitu purin dan pirimidin. Purin terdiri atas adenin dan guanin. Sedangkan pirimidin terdiri atas sitosin dan timin yang hanya terdapat pada DNA, sedangkan urasil yang hanya terdapat pada RNA. Untuk menyusun DNA, nukleotida akan berikatan dengan nukleotida lainnya, membentuk polinukleotida. Pada polinukleotida terdapat ketentuan basa adenin berikatan dengan timin dan basa guanin berikatan dengan sitosin. Antara adenin dan timin dihubungkan dengan dua ikatan, sedangkan guanin dan sitosin dihubungkan dengan tiga ikatan. Ikatan ini disebut dengan ikatan hidrogen. Polinukleotida ini kemudian akan menyusun rantai DNA yang terdiri atas dua untayan yang disebut dengan double helix. Rantai double helix pada DNA terdiri atas dua untayan. Untayan yang pertama disebut dengan rantai sens yang diawali dari 5 aksens ke 3 aksens. Dan rantai yang kedua disebut dengan rantai nonsens yang diawali dari 3 aksens ke 5 aksens. Sens sama dengan coding, yaitu yang memiliki kode atau disebut juga dengan anti-template. Sedangkan anti-sense disebut dengan non-coding, yaitu yang tidak memiliki kode, disebut juga dengan template. Sense berkomplement dengan anti-sense. Maksudnya adalah sense berpasangan dengan anti-sense. Nah, dalam sintesis protein, kita juga mengenal istilah kodon dan antikodon. Kodon itu adalah mRNA atau dRNA dan rRNA. Sedangkan antikodon adalah tRNA. Untuk memahami lebih lanjut tentang sintesis protein, mari perhatikan bagan sintesis protein berikut ini. Di sini terlihat bahwa proses sintesis protein diawali dari proses transkripsi dan dilanjut dengan proses translasi yang pada akhirnya akan membentuk protein. Transkripsi. Proses transkripsi diawali dengan DNA template yang berada di nukleus dirubah menjadi dRNA atau mRNA kodon yang berada di nukleus. Selanjutnya akan dilakukan proses berikutnya yaitu proses translasi. Nah, pada proses translasi, dRNA atau mRNA kodon yang berada di nukleus dirubah menjadi tRNA antikodon yang berada di sitoplasma. tRNA selanjutnya akan dirubah kembali menjadi rRNA kodon yang berada di ribosom. Nah, rRNA yang terbentuk di sini ini adalah asam amino. Yang asam amino ini nanti akan menjadi protein. Oke, proses penerapan sintesis protein akan kita coba berikut ini. Saya punya DNA sense atau DNA non-template yang diawali dari 5 aksens dan diakhiri oleh 3 aksens untayannya, yaitu CCA, ATG, CGA, ATA, TGA,
dan CAG. Dari DNA sense akan dirubah menjadi DNA antisense atau DNA template yang untaiannya berkebalikan, yaitu dari 3 aksens menuju ke 5 aksens, kita gunakan aturan DNA. Karena kedua untaian ini masih untaian DNA. Aturannya adalah A berpasangan dengan P, G berpasangan dengan C atau S. Mari kita rubah dari DNA sense ke DNA antisense. C berpasangan dengan G, C berpasangan dengan G, A berpasangan dengan T, A berpasangan dengan T, T berpasangan dengan A, G berpasangan dengan C, C berpasangan dengan G, G berpasangan dengan C, A berpasangan dengan T. Begitu seterusnya sampai untaian yang terakhir di sini. Selanjutnya dari DNA antisense dirubah menjadi dRNA codon. Perubahan dari DNA antisense ke dRNA codon sama dengan ketika merubah dari dRNA ke tRNA dan rRNA, yaitu dengan menggunakan aturan RNA. Karena ketiga rantai ini adalah rantai RNA. Aturannya adalah A berpasangan dengan U, G berpasangan dengan C atau S. Kita rubah di sini dari DNA antisense menuju dRNA codon. G berpasangan dengan C, G berpasangan dengan C, T berpasangan dengan A. Oke, di sini T tetap berpasangan dengan A. T berpasangan dengan A, baru kemudian A akan berpasangan dengan U. Sesuai dengan aturannya adalah A berpasangan dengan U. C berpasangan dengan G, G berpasangan dengan C, C berpasangan dengan G, T berpasangan dengan A. Begitu selanjutnya sampai pada untaian yang terakhir. Dari DNA sense menuju dRNA codon, ini adalah proses yang disebut dengan proses transkripsi. Dari proses transkripsi dilanjutkan ke proses translasi. Nah, proses translasi di sini mengubah dRNA codon menjadi tRNA antikodon. C akan berpasangan dengan G, C berpasangan dengan G, A berpasangan dengan U. A berpasangan dengan U, di sini sama ya tadi aturannya. U berpasangan dengan A, G berpasangan dengan C, C berpasangan dengan G, G berpasangan dengan C, A berpasangan dengan U. Sampai pada rantai yang terakhir. Selanjutnya dari tRNA, kita rubah menjadi rRNA codon. G berpasangan dengan C, G berpasangan dengan C, U berpasangan dengan A, U berpasangan dengan A berpasangan dengan U, C berpasangan dengan G, G berpasangan dengan C, C berpasangan dengan G, U berpasangan dengan A. Nah, proses penerjemahannya pun sama, itu dipasangkan dari untaian yang pertama sampai untaian yang terakhir, masih tetap dengan aturan RNA. rRNA codon yang terbentuk adalah asam amino. Nah, saya kasih kode di sini A, B, C, D, E, sampai F dari asam amino yang sudah terbentuk. Maka yang perlu diperhatikan berikutnya dalam proses pembentukan asam amino adalah codon start dan codon stop. Codon start yang di sini adalah AUG dan codon stop adalah UAG, UGA, dan UAA. Jadi, jika ada codon stop, maka asam amino tidak akan terbentuk. Oke, kita cari codon startnya terlebih dahulu dari
rantai rRNA yang terbentuk. Di sini codon startnya adalah AUG, kita cari AUG, oke, di sini. Ini AUG, oke, sudah ketemu codon startnya. Selanjutnya kita cari codon stopnya, bisa berupa UAG, UGA, atau UAA. UGA, oke, di sini kita ketemu UGA. Nah, ini adalah codon stopnya. Jadi, setelah ketemu dengan codon stop, maka asam amino tidak akan terbentuk lagi. Jadi, A dan F ini tidak perlu diterjemahkan. Jadi, yang perlu diterjemahkan adalah B, C, D, dan E yang merupakan untayan asam amino. Untuk menerjemahkannya, kita membutuhkan tabel kodon. Nah, ini yang namanya tabel kodon. Tadi yang terbentuk yang pertama kan adalah AUG yang merupakan MET atau metionin. Di sini kita lihat AUG, kenapa dia disebut metionin? Di sini ini. Kita dapat di sini ini AUG, yaitu metionin. Yang merupakan start dari kodon atau start dari asam amino yang akan dibentuk. Selanjutnya tadi ada untayan CGA. Untayan CGA di sini adalah arginin. Untayan CGA adalah arginin. Di sini kita bisa cari pada tabel kodon. Ini untayan CGA-nya merupakan arginin. Oke. Lalu ada AUA. Di sini AUA adalah metionin. Dari mana tahu metioninnya? Di sini kita cari pada tabel kodonnya, yaitu AUA. Oke, tabel kodonnya adalah AUA. Oke, di sini. Ini adalah metionin. Selanjutnya untayan yang terakhir yang terbentuk adalah UGA. Nah, UGA ini adalah kodon stop atau stop kodon. Nah, ini dia. UGA. Oke, sudah terbentuk asam amino pada proses sintesis protein yang terjadi. Nah, yang perlu kalian ingat adalah kodon sama dengan non-template, yaitu urasil diganti dengan timin. Dan antikodon sama dengan template, di mana urasil diganti dengan timin. Sekian penjelasan dari penerjemahan pada sintesis protein. Terima kasih. Demikian materi hari ini. Kita akan ketemu lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.